kejadian kemarin ketika ada upacara ritual Hindu, tetapi insan pariwisata tidak mengindahkan tata krama, ya, kemudian unggah-ungguh dengan ada pendeta, tetap ngotot dilaksanakannya pesta kembang api, ya jelas kita keberatan. Kita harus berhati-hati menangani joget bumbung ini agar seniman-seniman Hindu itu juga tidak terjerumus ke dalam undang-undang yang lebih berat dengan gerakan yang erotis, yang gerakan mungkin agak bernuansa seksual. Yang satu itu rekomendasinya dibalikan, suratnya dikembalikan karena tidak ada siswa. Kemudian yang satunya itu ngemper di numpang di di Banjar. Permasalahannya di tempat di Bali, dan mungkin yang saya dengar kasus di Bali Barat ini, kita itu harus ada infrastruktur yang baik dulu tentang sekolah. Sekolah itu bukan hanya sekedar izin, tetapi sekolah itu harus mempunyai infrastruktur. Ayo dong, kalau bisa tiru Tengger deh. Tengger itu keren itu. Tengger itu dengan pakaian hitam, ya, kemudian juga dengan ada istilahnya dukun, ya, kemudian romo, ada arsitektur pura yang sangat menjawani. Orang yang menyatakan bahwa tidak boleh pergi ke pura menggunakan baju hitam, secara filosofi Hindu itu tidak pernah berkiblat. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Jangan lupa untuk dukung Hindu Channel dengan cara subscribe sekarang juga, karena informasi tentang kehinduan akan selalu kami informasikan dalam setiap waktu, dalam setiap hari, jika Bapak Ibu selalu mendukung kami. Tentu saja pada topik hari ini tidak terlepas dari informasi Bapak Ibu umat Hindu di Indonesia terkait dengan pendidikan Hindu, terkait dengan sekolah Hindu, terkait dengan kebudayaan Hindu. Pasti kita akan condong di Provinsi Bali. Pada hari ini kita langsung mendatangkan narasumber yang kita sudah tidak ragukan lagi kalau untuk memberikan informasi terkait dengan Bali, yaitu Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya. Ampuran nih Kiji, pakai udang. Ya, ini saya habis dari sidang paripurna DPD barusan. Berarti sudah mulai aktif nih Ji? Sudah mulai aktif, sudah mulai rapat-rapat kerja. Ya. Nah Ji, tadi di opening ngomong tentang informasi Bali nih Ji. Kita ingin mengetahui terkait dengan keberanian Haji Arya Wedakarna terkait dengan menyuarakan suara masyarakat Bali dan juga khususnya menangani terkait dengan umat Hindu di Bali. Alasan berani terus nih apa nih Ji? Ya mungkin karena sudah bawaan ya. Pertama karena Aji sendiri kan adalah putra dari kebetulan almarhum Ratu Aji ayahanda adalah salah satu pendiri Parisade Hindu tahun 1959. Jadi sebagai putra seorang pendiri Parisade, mau tidak mau sejak zaman Republik berdiri ada suatu obligasi kewajiban moral ya untuk selalu ikut campur lah ya di dalam menjaga keeksisan Hindu di setiap zaman. Itu dimulai dari leluhur. Nah, dan sekarang kami lanjutkan seperti itu. Jadi dan itu juga ditambah diasah ketika menjadi aktivis mahasiswa, menjadi ikut waktu itu pada saat kuliah di Jakarta menjadi
bagian dari KMHDI Jakarta, kemudian mendirikan Forum Intelektual Muda Hindu Dharma sampai ke World Hindu Youth Organization dan mendirikan Badan Dana Punia Hindu Nasional, dan terakhir saya masih menjabat sebagai Presiden The Hindu Center of Indonesia. Jadi latar belakang keorganisasian Hindu inilah yang menyebabkan mau tidak mau harus selalu berbicara, menjaga, menadvokasi tentang Hindu. Di sisi lain apalagi menjadi senator DPD RI Provinsi Bali, itu mungkin yang menjadi lebih kuat lagi ya Ji. Tidak hanya Hindu saja kan Ji, atau memang Hindu? Atau Mau tidak mau perjuangan keumatan kita, perjuangan untuk menjaga nilai-nilai tradisi leluhur kita, tidak hanya Bali ya, seluruh Indonesia, menjadi lebih mudah, lebih digampangkan dengan adanya Aji di dalam sistem politik Indonesia. Ya, jadi banyak keputusan-keputusan yang memang selama menjabat sebagai anggota DPD sudah 10 tahun terakhir ini, misalkan salah satu legacy yang pernah Aji hasilkan adalah misalkan mendirikan Sanggar Pamujan yang ada di Candi Prambanan ya di tahun 2015 ya. Yang itu salah satu awal pada saat saya dilantik ya. Cita-cita puluhan tahun bisa mendirikan tempat yang nyaman, kemudian sekarang dilanjutkan dengan adanya suatu surat keputusan menteri bersama, kemudian juga advokasi ketika ada pura-pura Hindu misalkan dilarang didirikan, ada yang dibakar, ada yang ganggu, itu kan kita bisa turun kan begitu. Jadi beberapa hal sudah banyak yang tangani, termasuk juga keberadaan umat Hindu di Lampung waktu itu dengan tragedi Bali Nuraga, ya, kemudian penolakan pura di Bekasi kalau tidak salah, ya, di Bromo, di Sulawesi, ada kemarin di Nusa Tenggara Barat di NTB. Berarti tidak hanya di Provinsi Bali saja. Enggak. Dan tiang senang karena itu ladang pengabdian, menanam karma ya kan begitu. Terkait dengan ladang karma nih Ji, sangat menarik sekali. Nah kebetulan yang kemarin Aji suarakan terkait dengan pada saat pelaksanaan ritual di pantai nih Ji. Nah kami tidak ingin menanyakan terkait dengan bagaimana itu bisa terjadi. Kami tidak ingin menanyakan itu. Tetapi yang ingin kami tanyakan dari Hindu Channel, sampai saat ini bagaimana tingkat penanganannya? Seperti itu, Ji. Untuk masalah di tempat wisata di Bali memang mengalami tantangan ya. Salah satunya kemarin yang memang bagi kita, bagi kami, bagi Aji itu kan kejadian kemarin ketika ada upacara ritual Hindu, tetapi insan pariwisata tidak mengindahkan tata krama ya, kemudian unggah-ungguh dengan ada pendeta, dengan tetap di ngotot dan dilaksanakannya pesta kembang api, ya jelas kita keberatan. Karena jika ini tidak ditangani dengan serius, maka ini akan berkembang, akan menjadi suatu kebiasaan. Maka dari itu kemarin kita langsung turun ke lokasi, kita bicara, kita panggil semua pihak kan, dari kepolisian, dari pihak beach club, dari desa adat, dan ya keputusannya kita dari DPD RI memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah untuk memeriksa kembali itu masalah izin-izin ya untuk kembang api. Yang nomor 2, kita memastikan bahwa area pantai itu adalah steril, milik negara, siapapun boleh memanfaatkan, termasuk juga umat Hindu yang mengadakan upacara ritual seperti itu. Kemudian juga kita meminta agar ada suatu upacara guru piduka ya kepada siapa pihak, semua pihak yang memang kita anggap bersalah kan begitu, karena kita tahu umat Hindu apapun sukunya selalu ada suatu ritual. Jika ada suatu kesalahan baik disengaja tidak sengaja, untuk memperlancar menghormati tradisi itu ada semacam guru piduka. Dan yang terakhir bahwa yang dilakukan oleh DPD RI, bahwa kita inisiatif bahwa tempat itu kita akan pasangkan papan untuk menjadi, dan agar wisatawan, agar investor, agar siapapun umum ya, untuk paham bahwa itu adalah tempat
uh, ritual umat Hindu dan sebagainya harus dihormati. Dulu saya pernah itu memasang papan besar gitu ya, dan sekarang masih berdiri dengan tegak di Karangasem pada saat ada oknum-oknum intoleran waktu itu menutup akses jalan untuk umat Hindu di Karangasem yang akan melasti waktu itu. Sehingga umat Hindu saat itu mengadu dan kemudian saya mediasi, kita berikan suatu rekomendasi dan akhirnya sekarang ya margi itu sudah menjadi jalan untuk melasti Hindu. Kemudian Ji, mohon maaf, sebenarnya ada pertanyaan, ada catatan dari kita, namun setelah mendengarkan dari Haji Areweda Karna terkait dengan ritual, nah sistem upacara yang dilakukan di Bali ini ketika di pantai, apakah izin dengan adat, izin dengan kepemilikan pantai tersebut atau bagaimana Ji? Atau sebenarnya kalau udah pantai itu udah punya kalau di Bali ya pasti ritualnya umat Hindu. Enggak, gitu. kalau di bagian kita kan Bali sebagai bagian NKRI kan selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Pertama sudah jelas. Menurut undang-undang itu sepadan pantai, gunung, bukit, danau, apapun lah itu ya, itu adalah milik publik. Ya, jadi ketika ada umat Hindu menyelenggarakan upacara seperti upacara dewayatnya, pitrayatnya, apapun itu, manusayatnya, tidak perlu memerlukan izin. Karena silakan bisa dipakai saja kan seperti itu. Itu jika terjadi di Pulau Bali kan, seperti itu. Dan bahkan seluruh Indonesia pun sebenarnya tidak masalah, kita bisa manfaatkan. Nah, tetapi karena di Bali memiliki sistem adat, ya memang untuk upacara-upacara seperti itu siogianya memang berkoordinasi, tetapi tidak wajib untuk melapor sebenarnya, tidak wajib. Misalkan saya sebagai putra Jembrane, saya ingin menyelenggarakan upacara di Padanggalak misalkan ya, atau upacara di pantai di luar kabupaten, boleh saja, silahkan saja, asalkan upacara itu sesuai dengan adat dan kebudayaan Bali seperti itu. Ternyata catatan dari Hindu Channel Ji terkait dengan joget bumbung Ji, ini bisa disambung. Selain memang kembang api, ada terkait joget bumbung yang sering viral. Kenapa nih Ji? Apakah memang sebenarnya joget bumbung pakemnya itu seperti itu sehingga berdampak di media sosial Ji? Nah, itu sering viral Ji. Bagaimana penanganan? Kita harus berhati-hati menangani joget bumbung ini agar seniman-seniman Hindu itu juga tidak terjerumus ke dalam undang-undang yang lebih berat. Nah, selain kita memiliki undang-undang ITE, selain kita memiliki undang-undang tentang pidana, kita juga jangan lupa bahwa Indonesia memiliki undang-undang yaitu tentang anti pornografi dan porno aksi, yang dimana kalau seandainya misalkan ada seniman Hindu yang dia melakukan kesalahan sengaja tidak sengaja, seorang penari joget bumbung misalkan dia dengan gerakan yang erotis, yang gerakan mungkin agak bernuansa seksual, itu sebenarnya bisa dijerat dengan undang-undang pornografi dan porno aksi. Tapi Astungkara semenjak diundangkannya sampai sekarang itu undang-undang itu belum pernah dipakai. Karena waktu itu Bali saat itu menolak ya undang-undang pornografi atau porno aksi yang kita nilai bahwa undang-undang ini bernuansa agama tertentu seperti itu. Nah, jadi memang dari awalnya 99% masyarakat Bali itu saat itu menolak undang-undang ini walaupun akhirnya sah diundangkan. Nah, jadi Tiang agak berbicara berhati-hati karena jika kita berbicara keras tentang hal itu, kita justru menjerumuskan penari kita, pemilik sanggar, kemudian tuan rumah juga, bahkan penonton pun bisa dijerat dengan hukuman. Sehingga pendekatannya lebih kepada pendekatan pembinaan. Pendekatannya lebih kepada misalkan sanksi adat seperti itu. Karena kalau kita pakai hukum positif, pasti hukumannya akan, misalkan penjaranya pasti akan lebih meningkat jumlahnya dibanding dengan undang-undang yang lain. Nah, kalau untuk mengenai joget bumbung, karena ini kan adalah termasuk tari yang bukan tari sakral atau tari Bali-Balihan atau tari rakyat. Nah, di Bali ini kan ada dua jenis tari ya, tari yang dimana memang sakral, yang memang secara filosofi itu bernuansa keagamaan dan dipersembahkan kepada para dewa dan leluhur, tapi ada memang tari yang terinspirasi tari yang memang hanya untuk konsumsi hiburan.
Nah, jadi tari joget bumbung ini termasuk kategori tari Bali-Balihan. Nah, tetapi dengan semakin bergesernya ada supply and demand, karena faktor ekonomi juga akhirnya mempengaruhi. Karena masyarakat tidak mau mengundang penari yang Bali-Balihan itu jika tidak ada sesuatu yang lebih, tidak ada plus-plusnya seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya dilema juga seorang penari joget bumbung yang mungkin dia adalah penari tradisi, penari klasik ya. Kalau dia hanya menarikan sesuai dengan pakem tanpa ada gerakan erotis mungkin ya, mungkin tidak akan disukai oleh pasar, mungkin juga tidak akan diminati, tidak akan ada yang meminta untuk menari. Nah, maka muncullah itu hukum ekonomi terjadi. Ya, masyarakat yang menyelenggarakan hajatan, misalkan kelompok-kelompok itu, misalkan di Banjar ya, atau mungkin pada saat acara-acara resepsi kawinan misalkan, mereka selalu ngupahin atau istilahnya mereka selalu meng-hire penari dengan catatan-catatan ya mungkin agak sedikit erotis dan lain sebagainya. Nah, dengan ada sosial media yang marak 10 tahun terakhir ini, akhirnya apa yang mungkin dulu tertutup ya, apa yang dulu tidak pernah dikonsumsi secara publik, belum ada YouTube, belum ada Instagram, Facebook, sekarang akhirnya meledak seperti itu. Nah, makanya masuklah unsur undang-undang ITE di dalamnya. Tapi kalau buat saya, tetap Aji sebagai penjaga konstitusi, sebagai pengawas undang-undang, tetap agak sedikit ngerem sedikit ya terkait dengan undang-undang ini, karena saya tidak mau mengorbankan penari-penari saya. Namun yang kami ampura niki kami potong, yang mau kita garis bawahi adalah terkait dengan kami tidak menyinggung seniman ya, seniman niki kami hargai terkait dengan yang di Bali. Namun ada ketidaknyamanan penari, ada ekspresi-ekspresi penari yang tidak nyaman dengan hebohnya para penonton yang tiba-tiba, kan kalau penari bumbung itu pasti ada yang ikut nari joget ini. Nah, tiba-tiba mungkin ada beberapa sisi sensitif yang tidak terima, yang tidak nyaman ini si penarinya sebenarnya. Ya itu kalau itu terjadi ya silahkan, tergantung penarinya. Apakah penarinya itu ingin melanjutkan ke proses hukum, karena kan buktinya sudah ada minimal yang kita tonton kan begitu. Apakah memang penarinya merasa tidak usah dilanjutkan, itu kembali ke penarinya kan begitu ya. Kepentingan penarinya aja sebenarnya. Sejauh ini sih belum ada masalah laporan kan seperti itu. Dan kita untuk urusan masalah tarian, masalah ekspresi massa seperti itu, kita memang tidak bisa mengontrol seperti itu, dan itu tiap zaman pasti ada begitu ya. Jadi kalau buat saya tergantung kita sekarang secara SOP protokolnya saja harus diperbaiki. Misalkan sebelum ditarikan atau sebelum hajatan dimulai mungkin ada woro-woro, ada mungkin pengumuman ya bahwa untuk tidak menodai upacara atau hajatan tuan rumah mungkin harus ada satu aturan-aturan, atau misalkan untuk mengurangi konsumsi alkohol di lokasi pesta itu kan seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke preventif seperti itu. Nah ini dari sini kami pemirsa Hindu Channel paham bisa menerima bahwa karena kan kami melihatnya dari kacamata media sosial kita menganggapnya bahwa wah itu nggak benar, ini nggak benar. Ternyata memang sebenarnya Bali itu sudah menolak terkait dengan undang-undang yang memang sempat dulu itu sudah dibicarakan. Kemudian tadi kan kita sudah membahas terkait dengan ritual kembang api, kemudian tarian. Kita mau tambahkan lagi terkait dengan di Hindu ada nggak sih sekolah khusus Hindu di Bali? Nah, kemudian di bawahnya pertanyaannya lagi, bagaimana dengan pesantren? Kita ingin melihat pandangan dari seorang Haji Arya Karna. Kalau untuk yang ada hubungan dengan kinerja kami di DPD, saya pernah duduk di Komite 3 urusan tentang agama dan pendidikan, dan kita memang waktu itu mendorong pada saat Pak Jokowi pertama menjadi presiden. Setelah dilantik, ketika kami dilantik bulan Oktober, Pak Jokowi dilantik juga, kita mendapatkan kenang-kenangan di bulan November 2014,
itu adalah dengan munculnya yaitu peraturan Menteri Agama terkait dengan sistem pendidikan Hindu. Nah, itu hadiah yang luar biasa dari Bapak Presiden Jokowi. Dengan ada payung hukum seperti itu, artinya anggaran untuk Hindu di APBN bisa meningkat hampir 1 triliun. Kemudian yang kedua, bisa berdirinya sekolah-sekolah Hindu di seluruh Indonesia. Jadi yang paling penting adalah payung hukum dulu. Dari tingkatan TK sampai ke perguruan tinggi, kan seperti itu. Nah, kedua, untuk khusus di Bali, yang saya langsung terlibat untuk mengawal itu adalah pendirian dari SMP Negeri Hindu pertama, yaitu di Taro, Gianyar, ya. Nah, jadi di SMP Taro ini memang benar-benar dari awal memang waktu itu kita awasi. Beberapa kali saya kunjungan kerja ke sana, kita sampai periksa juga jumlah siswanya, kita berkomunikasi. Terakhir tahun lalu saya masih mengontrol tentang pengawasan tentang jumlah siswa waktu di sana. Memang sempat ada satu informasi terkait dengan minimnya siswa, tetapi akhirnya dengan suatu masukan-masukan dan kerjasama akhirnya sekarang saat ini masih eksis, ya. Karena kita kepentingan bahwa harus ada SMP Negeri Hindu, berikutnya SMA Negeri Hindu. Kalau TK Hindu PAUD cukup banyak di Bali, ya. Bahkan khusus Hindu nih Keji? Hindu, memang Hindu. Siswanya Hindu? Hindu. Ya, di Bali kalau TK dan PAUD sangat banyak di Bali, merata, ya. Nah, jadi sekarang target kita adalah SD, SMP dan SMA seperti itu. Kalau perguruan tinggi Hindu untuk di Bali kita kira cukup dengan ada Universitas Hindu Negeri Sugriwe, ya, Ibu Gusti Sugriwe, dengan ada sekolah Hindu di Buleleng, dengan revitalisasi sekolah swasta seperti Unhi, ya, yang ada di Denpasar sudah cukup bagus. Kalau menurut kami baik gitu, dalam artian untuk perguruan tinggi kita rasa sudah cukup. Ada beberapa kabupaten yang kita memang berikan satu atensi agar mereka lebih serius menggarap untuk mendirikan sekolah-sekolah Hindu seperti itu. Untuk pesantren, Ji? Oh, kalau poin pesantren gimana, Ji? Kalau untuk pesantren kan sudah amanat undang-undang, ya, bahwa Bali sebagai bagian dari NKRI, ya mau tidak mau ketika ada yang mendirikan pondok pesantren di Bali, ya itu kan sesuai konstitusi kan sah-sah saja kan begitu. Apalagi sudah ada undang-undangnya sendiri kan seperti itu. Jadi dan keberadaan pesantren di Bali saya rasa juga cukup, ya, cukup banyak, ya. Hampir merata di seluruh kabupaten kan begitu. Dan memang itu kan merupakan bagian dari pembinaan. Ya, pembinaan dari umat Islam, dari memang dan kita perlu meniru yang baik-baik kan seperti itu. Kalau dari saya, prinsip saya bahwa justru sistem peseramannya Hindu, ya, sekolah Hindu itu justru memang harus meniru dari sisi madrasah, ya, dari sisi manajemen, dari sisi keseriusan bagaimana mungkin orang-orang yang ada di dalamnya seperti itu, ya, di pesantren. Dan menurut kami juga justru kita harus bukan harus menjauhi, ya, tetapi kita justru harus belajar. Saya beberapa kali kunjungan ke pesantren-pesantren, ya, baik di Bali maupun di luar, ya, dan saya kenal sama beberapa kawan-kawan. Dan kita melihat bahwa banyak yang kita perlu pelajari sebenarnya. Intinya adalah kita ini, karena saya juga mendengar ada beberapa info tidak maksimalnya sekolah Hindu, misalkan, ya, ada sekolah Hindu yang mungkin siswanya sedikit, ya, misalkan ada yang sampai hampir ditutup. Itu intinya kita mulai sarira saja, introspeksi aja, begitu. Dan memang masyarakat kita, masyarakat Hindu ini secara luas, mereka memang mungkin masih ragu atau mungkin juga masih banyak pertanyaan tentang masalah status dari sekolah Hindu ini. Ini saya temukan ketika kita berbincang, ketika saya rapat di Gianyar, itu tentang masalah SMP Negeri Hindu Taro, ya. Kita berikan arahan. Ada pertanyaan sederhana dari masyarakat. Apakah nanti ketika saya sekolahkan anak ijazahnya setara apa tidak? Gitu. Kemudian bagaimana dengan SDM gurunya? Bagaimana ketika ujian, apakah sudah bisa menyelenggarakan ujian sendiri atau tidak, kan seperti itu. Wajar masyarakat bertanya seperti itu, ya. Nah, jadi sebenarnya sekolah Hindu ini justru memang bersaingnya itu bukan dengan sekolah negeri, tetapi dengan sekolah-sekolah swasta yang bernuansa Hindu sebenarnya. Dia sekolah nasional, tapi dia bernuansa Hindu, kan begitu.
Nah, jadi buat saya kembali bagaimana PR kita, termasuk PR saya, PR kita semeton semua, menjadikan sekolah-sekolah Hindu ini menjadi sekolah yang kelas 1 lah. Ya, sekarang kan dianggap bukan kelas 1. Nah, inilah yang tantangan kita sebenarnya. Karena sebenarnya Aji sudah menyampaikan terkait dengan PR dan tugas kita bersama. Kami juga akan tentu saja Hindu Channel menerima masukan dari pemirsa Hindu Channel. Jika ada yang komen-komen itu kemarin, karena kita mengangkat beberapa topik tentang di Bali terkait dengan kenapa ini kami tanyakan, karena di luar Bali itu sangat sulit sekali Ji untuk membangun pasraman, kemudian untuk membangun tempat ibadah gitu. Kadang kan repot di perizinannya, anggaran kita nggak dapet dan lain sebagainya gitu Ji. Sehingga ini kami tanyakan ke tokoh Hindu, salah satunya Haji Arya Karna, yang kita lihatnya sangat memperjuangkan seperti itu. Ya ternyata di Bali juga ada Ji yang curhat kepada kami, menyampaikan, salah satunya di Jembrane. Yang satu itu rekomendasinya dibalikan, suratnya dikembalikan karena tidak ada siswa. Kemudian yang satunya itu ngemper di numpang di di Banjar. Kemudian setelah Banjarnya diperbaiki, tidak diperbolehkan lagi di situ. Nah, harapan beliau itu bisa dibantu oleh pemerintah. Nah, bagaimana pandangan Aji? Apakah memang Aji nanti akan menugaskan untuk ngecek ke sana, atau Aji sendiri yang akan ngecek ke sana, atau sebenarnya itu bukan bagian dari tugas Aji, atau enggak, seperti apa? kebetulan kan di periode saya sekarang ini, selain di Komite 1 Bidang Hukum, Aji juga masuk ke menjadi pejabat di Badan Akuntabilitas Publik, ya, BAP. Nah, yang dimana kita beririsan dengan masalah anggaran APBN. Kita akan periksa, sudah masuk ke dalam belanja masalah yang mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin November ini, dan saya akan turun untuk yang masalah sekolah Hindu di seluruh Bali, khususnya untuk case yang di Jembrana. Kalau yang di Jembrana memang udah dari dulu saya dengar kan begitu. Ada beberapa success story, success story seperti TK-TK Hindu. Kalau di Bali TK PAUD itu sukses itu, ya mereka sampai menolak siswa karena bagus ya. Nah, cuman perlu ada pengertian dari masyarakat untuk bisa dapat menyekolahkan anak-anaknya mungkin ke sekolah Hindu yang mungkin ke jenjang berikutnya. Permasalahannya di tempat di Bali, dan mungkin yang saya dengar kasus di Bali Barat ini, kita itu harus ada infrastruktur yang baik dulu tentang sekolah. Sekolah itu bukan hanya sekedar izin, tetapi sekolah itu harus mempunyai infrastruktur. Ya, infrastruktur itu gedung, ya, memiliki mungkin semacam fasilitas, ya, sekolah, apalagi sekolah menengah dan sekolah dasar. Nah, jika itu tidak terpenuhi, agak sulit meyakinkan masyarakat. Nah, kalau case Jembrane memang unik, karena di sana saya perhatikan bahwa pertumbuhan penduduknya, terutama generasi mudanya, itu memang mungkin tidak sepadat kabupaten yang lain. Nah, sehingga usernya terbatas, begitu ya. Misalkan di satu desa, atau satu sekolah Hindu ini berdiri di satu desa, kan logika kita yang bisa bersekolah di sekolah Hindu ini kan minimal dari satu kecamatan kan, dari beberapa desa itu. Nah, tapi bagaimana mungkin sekolah Hindu kita itu bisa bersaing kalau di kecamatan itu ada beberapa sekolah negeri yang justru sekolah-sekolah negeri ini kekurangan siswa. Itu. Jadi kita nggak bisa maksa masyarakat untuk nyekolahkan anaknya, kan gitu ke Hindu ya. Nah, seperti itu. Itu case yang unik. Maka dari itu sebenarnya kalau di Indonesia, saya lebih memilih ada mapping. Karena kita jangan berambisi bahwa kita harus mendirikan sekolah Hindu di seluruh wilayah Republik Indonesia, tetapi kita tidak paham pemetaan. Nah, contoh misalkan di Sulawesi. Di Sulawesi itu banyak provinsi, banyak kabupaten-kabupaten, kecamatan yang mungkin daerah-daerah Transbalinya banyak. Ya, kita fokus saja di daerah mana yang kantong Hindunya banyak ya, itu didirikan begitu. Seperti misalkan kita telah sukses, misalkan pemerintah mendirikan universitas atau perguruan tinggi Hindu di Palangkaraya yang menjadi terbesar di Indonesia kan. Itu kan sukses karena usernya ada. Lebih banyak mahasiswa dari suku Dayak Kaharingan begitu.
Nah mungkin yang di Klaten saya pernah kunjungi juga sekarang Stungkaro sudah dibantu, Jakarta juga seperti itu. Kalau buat kami, ayo dong, maksudnya Kementerian Agama juga harus sering-sering diawasi ya dari Direktorat Bimas Hindu ya. Saya beberapa kali berkomunikasi juga memang perlu kita dorong untuk memaksimalkan hal itu ya. Jadi sebenarnya punya nggak sekarang baik pemerintah, Kementerian Agama, Parisade atau termasuk organisasi Hindu pun punya nggak database mapping mana yang sebenarnya bisa kita prioritaskan untuk mendudukan Hindu. Kalau ada satu daerah dia memang cocoknya untuk universitas, ya kita bangun universitas gitu. Ada misalkan daerah yang memang lebih banyak seperti di Bali itu, di Bangli, di Kabupaten Bangli itu TK Hindunya paling banyak di Bali. Karena segmennya di sana ada seperti itu ya. Nah, jadi kalau buat saya kita optimis kok. Nah, urusan Aji di DPD ini kan anggaran. Karena di sistem anggaran di Republik ini, terutama anggaran tentang pembinaan Hindu, semakin banyak proposal pengajuan sekolah, misalkan ya di anggaran agama ya, itu semakin meningkat anggaran kita. Nah, jadi sebenarnya Kementerian Agama Pusat sampai Kementerian Agama Kabupaten Kota, dia harus terus mendorong untuk bisa mengajukan sekolah-sekolah Hindu peseraman-peseraman baru, baru anggarannya meningkat. Gitu. Kalau tidak stagnan kita di bawah 1 triliun seperti itu. Ya, jadi sebenarnya PR bersama. Cuman yang paling penting yang paling penting sekali menurut Aji itu adalah information ya, basic information itu ada apa enggak. Baru kita bisa kerja. Nah, dan Bali kan akhirnya Bali kan jangan lihat Jembrana yang gagal. Lihat juga Bali yang sukses punya UHN, sukses di Gianyar di Taro, sukses di Bangli, sukses di Tabanan itu. Banyak success story yang saya Jadi bisa dikatakan bahwa Kementerian Agama dan juga pemerintah itu siap menerima data-data yang ada di daerah-daerah untuk memberikan map-map yang umat-umat Hindu kita ini yang bukan banyak menerima data, memang itu pekerjaan pemerintah. Kita nggak bisa memberikan tanggung jawab pada Parisade misalkan, karena Parisade kan terbatas. Ya, anggaran Parisade kan benar-benar swadaya. Jangankan di luar Bali ya, di Bali saja kadangkala Parisade kita ini tidak mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah. Yang seharusnya sebenarnya harusnya mendapatkan, karena budaya tanpa Hindu di Bali itu kan tidak akan ada Bali yang sekarang, apalagi di luar pulau. Nah, maka dari itu sebenarnya harapan Aji kepada organisasi-organisasi Hindu ya, seperti Pemuda Hindu, Perada, KMHDI, Prajaniti, apapun itu, harapan saya sebenarnya untuk membantu pemerintah, membantu memberikan database kan gitu ya. Nah, jadi dan kita kan database ini kan harus terupdate. Terupdate itu dalam artian kan pertumbuhan umat Hindu kita di daerah kan rata-rata ada yang meningkat tajam ya, ada yang mungkin berkurang. Kalau di tanah Jawa mungkin di kantong-kantong Hindu yang dulunya mayoritas, mungkin karena sekarang tergerus zaman, banyak yang sudah pindah agama, kan artinya sudah mulai menurun. Seperti di Malang tuh ada sekolah Hindu bagus itu ya, Trimurti misalkan ya, yang saya pernah hadir di sana. Itu memang swasta ya, tapi masih bisa terjaga karena komunitasnya ada gitu loh. Karena neighborhoodnya mendukung. Tapi ketika Hindu family ini tidak lagi beragama Hindu, nah, itu dengan alasan perpindahan agama karena perkawinan atau perpindahan agama karena desakan misalkan mayoritas, ya akhirnya habis. Jadi sebenarnya kita yang jaga nih di hulu dan di hilir. Percuma kita gelontorkan uang banyak untuk bangun sekolah Hindu, tapi masyarakat user sekitarnya itu tidak Hindu. Iya, benar-benar. Kalau di Bali agak kuat, di daerah transmigran kuat, ya, karena di Lampung tuh Lampung Tengah. Iya, Lampung, kemudian di Sulawesi Barat, ya, Sulbar, Sulteng, di Sultra itu kuat karena kampung-kampung transmigran ini kan sangat fanatik dengan budaya Bali, begitu. Bahkan budayanya lebih estetik dibanding agama kan begitu ya. Itu bagusnya budaya Bali. Sampai joget bumbung aja di bawah terus. Iya, dan mereka rata-rata secara ekonomi meningkat. Mereka menengah ke atas.
lumayan juga nih Ji, diskusi Hmm. karena banyak informasi yang diterima, Ya. kemudian sudah hitungannya 3 kali Ji yang menjabat nggih, Ya. ketiga niki nggih. Benar. Dimulai dari tahun 2014. 2014. Nah, kemudian Ji tadi sempat menyinggung majelis Ji. Ini kan mohon maaf Bapak Ibu pemirsa Hindu Channel jika pernyataan dari kami Hindu Channel ada sedikit menyinggung atau memang ini mewakili suara umat, karena kami juga ini catatan dari kita turun ke daerah. Ya. Jadi tantangan umat Hindu kita itu terkait dengan majelis Hindu itu masih goyang Ji. Ya. Nah, sepakat atau tidak, atau bagaimana pandangan Haji jika di setiap daerah, baik itu di Jawa, Sumatera, kemudian Sulawesi, Kaharingan di Kalimantan, dan juga di Bali, ini memiliki majelis masing-masing, sehingga secara aturan kearifan lokal itu mereka sudah punya pakem dan aturan masing-masing. Toh kan memakai baju hitam, kemudian jangan memakai sesaji A, kemudian jangan membangun candi, atau jangan membangun Padmasana, atau jangan membangun ini. Posisinya jangan Bali sentris. Bagaimana pandangan seorang Haji Arya Wadakarna? Kita harus pisahkan sebelum ide itu berjalan, kita harus paham tentang track record dari eksistensi Hindu itu ada. Hindu di Indonesia ini tersebar, itu kan karena ada dua kelompok, ada dua sejarah. Pertama yang disebut sebagai Hindu asli atau Hindu native yang bertahan selama ribuan tahun dari zaman Kutai abad keempat sampai hari ini, seperti yang terjadi misalkan di Kaharingan, ya, yang terjadi seperti di Batak Karo, seperti ada yang ada di K, di Ambon, kan begitu, atau umat Hindu yang di Jawa, dan ada kelompok Hindu yang memang ini baru setelah Republik Indonesia berdiri. Salah satunya dengan program transmigrasi pasca Gunung Agung meletus. Ini yang memang benar-benar harus kita pisahkan, dan penanganan antara kelompok transmigran ini, Hindu yang kita anggap Hindu setelah Republik ya, dengan yang sebelum ini itu beda penanganannya. Nah, kalau saya lebih memilih kita ini, terutama yang sebagai pejabat negara, lebih kepada menjadi stelsel pasif, ya, dalam artian untuk menangani hal-hal permintaan untuk mendirikan majelis-majelis lokal, kan begitu. Kaharingan memang majelisnya baik, bagus, dan memang sangat kredibel, dan historisnya memang majelis adat Hindu Kaharingan ini atau agama lokal Kaharingan ini misalkan, itu kan memang ada sebelum bergabung dalam Hindu, kan begitu. Jadi historisnya beda. Nah, dan dengan adanya Parisade yang diresmikan di zaman Bung Karno tahun 1959 dengan keberadaan saat ini, nah kita juga Parisade ini kita akui di seluruh Indonesia, budaya Bali, Hindu Bali, Dresta Bali, dia memang menjadi pemicu, dia menjadi trigger untuk kebangkitan Hindu Nusantara. Nah, tetapi peran Bali menurut Aji sudah cukup. Makanya sekarang kalau ditanya apa program Aji Wadakarna untuk Hindu Nusantara, saya lebih kembali bahwa lebih kepada budaya lokal. Mendirikan pura tidak dengan style Bali, bebantenan atau sesajen, jangan memakai bebantenan ala Bali, tidak ada kewajiban untuk membangun Padmasana misalkan di luar Bali, kan seperti itu. Nah, kemudian tapi luar Balinya mana dulu? Kalau misalkan kantong transmigran yang keturunan suku Bali, biarkan mereka memelihara budaya leluhurnya. Tetapi jangan sampai yang mayoritas Hindu suku Bali ini itu mempengaruhi Hindu lokal, begitu. Tapi kalau misalkan terjadi, karena banyak juga umat Hindu kita yang mulai kembali ke Dharma, mulai kembali ke Sanatana Dharma, itu setelah ada Bali gitu loh. Baru dia mulai percaya diri. Contoh, di Jawa Timur, di Banyuwangi lah. Di umat Hindu Banyuwangi ini sangat cinta sama budaya Bali.
Karena pakaian adatnya pakaian kami. Tariannya pun pakai tarian Bali. Gamelannya pun gamelan Bali. Purenya pun ada Padmosana gitu loh. Tapi kita tidak melarang mereka untuk menggunakan budaya kami. Cuman saya sering berbicara dengan teman-teman umat Hindu Jawa di Banyuwangi misalkan, apa nggak bisa? Misalkan pakem-pakem Jawa lah yang harus dipakai. Saya lebih senang kalau saya misalkan ke Banyuwangi atau saya ke Jawa Timur ya, ke daerah yang dekat Bali ini, Jawa Timur yang bagian ke timur. Ayo dong kalau bisa tiru Tengger deh. Tengger itu keren itu. Tengger itu dengan pakaian hitam ya, kemudian juga dengan ada istilahnya dukun ya, kemudian romo, ada arsitektur pura yang sangat menjawani gitu ya. Atau misalkan umat Hindu Blitar yang saya nilai sudah mulai sekarang bangkit dan menggunakan apapun tentang Jawa kan begitu. Kediri juga nih Koji. Ya Jawa Timur udah boleh meningkat ya, tetapi ayo sinergi. Nah, inilah tugas Parisade. Jadi Parisade Hindu Indonesia yang sudah ada sekarang tidak usah dibebankan lagi dengan ide-ide seperti misalkan membuat majelis-majelis lokal begitu. Tetapi NKRI tidak pernah melarang suatu paguyuban, suatu komunitas untuk mendirikan organisasi tertentu untuk bisa nguri-nguri budayanya mereka. Misalkan nih di daerah Jawa Timur sudah ada misalkan Parisade Hindu Dharma. Tapi misalkan umat Hindu suku Jawa mereka ingin membuat suatu organisasi, misalkan semacam majelis Hindu Mojopahit misalkan. Atau yang di Yogyakarta majelis Hindu Mataram. Atau di Jawa Barat misalkan majelis atau paguyuban Hindu Sunda Wiwitan misalkan begitu. Boleh kok. NKRI tidak melarang itu. Tidak masalah. Tetapi kita berharap semua tetap dalam pengayoman Parisada, ya. Karena majelis jelas ketika itu didirikan itu akan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya pasti dengan register ke Menkumham. Nah, kalau secara kemajelisan karena Hindu merupakan agama resmi di Indonesia salah satunya, tentu linkages-nya adalah Parisade. Ya, jadi sebenarnya Parisadenya tetap. Cuman mungkin pembinaannya, pengayomannya mungkin agak diperluas. Dan ada salah satu cara revolusioner untuk bisa mengembalikan Hindu Nusantara itu ke wajah aslinya, terutama di luar Pulau Bali, dengan cara apa? Dengan cara ketua-ketua Parisada Hindu yang ada di daerah-daerah seyogianya dipimpin oleh dan sebagian besar pengurusnya adalah umat Hindu setempat. Itu akan sangat revolusi, cepat terjadinya. Cocok itu Ji. Ya, tanpa harus kita membuat majelis baru lagi. Nah, kami ingin melihat pandangan Aji karena Hindu Channel ini mengikuti Aji. Ini pertanyaan tambahan ya Ji. Kalau di catatan sih kurang satu lagi Ji. Aji sering menggunakan pakaian hitam. Namun ini barusan tiang dapat WA dari tokoh Hindu, dari salah satu umat Hindu juga. Bagaimana kalau ada tokoh Hindu yang melarang umat Hindu untuk memakai pakaian hitam di kegiatan upacara? Aji sebagai yang sering menggunakan pakaian hitam karena sering kami melihat, gimana Aji? Anak muda Hindu tuh harus paham ya bahwa kalau kita melihat, ini kan sebenarnya ada 3 fase. Kita lihat Bali lah ya. Saya nggak ingin ngomongin daerah orang. Di Bali ini ada 3 fase pergerakan Hindu itu secara umum common. Hindu itu dalam estetika berpakaian. Sebelum datangnya Belanda, di Bali itu tidak dikenal baju safari, tidak dikenal kebaya, ya. Kita lihat ini dokumen akademis, kita bisa lihat foto, video, footage dari bagaimana film-film Belanda waktu itu menggambarkan desa-desa di Bali, banyak orang bertelanjang dada, termasuk perempuannya pun bertelanjang dada. Itu kan fase awal Bali dan itu baru di awal abad 19 itu abad 20.
Jadi sekitar tahun 1800-1900 itu masih memakai seperti itu semua. Ingat loh, puputan yang pertama kali terjadi di Bali itu intervensi Belanda itu 1908. Jadi Bali ini sebenarnya dijaga oleh Belanda. Di daerah lain itu Belanda lewat VOC-nya, lewat apapun gerakannya sudah menjajahnya sudah 3,5 abad. Di daerah lain abad 16 sudah diserbu. Bali baru abad 19. Jadi kita telat 300 tahun. Karena selama 300 tahun Belanda itu menjaga Bali sebenarnya. Fase pertama itu. Nah, ketika kita melihat perubahan sejarah dengan Belanda masuk, tentu Belanda juga membawa pengaruh budaya-budaya dari Jawa. Makanya kebaya itu budaya Jawa. Ya, bahkan ada yang mengatakan budaya itu adalah budaya dari Tionghoa. Termasuk pun baju safari yang kita pakai itu adalah tren dari baju koko ya, itu baju Tionghoa kan gitu. Nah, karena hubungan Jawa dengan China dengan Tionghoa saat itu kental, kita bisa lihat bagaimana alkulturasi budaya itu di Solo, Jogja seperti itu ya. Artinya Belanda juga pasti membawa suplai pakaian ke Bali. Ya, dan mulailah pada saat Belanda datang ke Bali, di pelabuhan-pelabuhan, di daerah-daerah pesisir, Belanda itu membagikan kebaya. Sehingga kita tidak tahu tahun pastinya, tetapi dari dokumentasi sejarah sudah mulai wanita Bali saat itu memakai kebaya. Begitu. Akhirnya dimodif, ada kebaya Bali, ada kebaya Jawa. Seperti itu. Bagaimana dengan yang putra-putra? Kalau yang laki itu ngetren itu baru setelah Indonesia merdeka, terutama ini pada saat mungkin daerah pariwisata itu muncul ya di tahun 1970 ketika Bung Karno merestui Kongres Pariwisata saat itu baru mulai sedikit-sedikit penyeragaman. Ya, penyeragaman ini tentang pakaian. Ya, misalkan pakaian yang lebih layak. Karena Bali menanggung beban bukan saja sebagai wilayah ritual mistis, wilayah agama, tetapi sudah mulai sekarang Bali menjadi wilayah tourism. Nah, penyeragaman yang paling hebat itu pada saat zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu, jadi ada masa di tahun 1960 itu ketika ayah saya waktu itu memimpin Partai Nasional Indonesia PNI, 59 Parisade dirikan, antara tahun 45 di zaman Bung Karno sampai tahun 65, dari 45 sampai 65, 20 tahun kekuasaan Soekarno, itu di Bali itu kebaya pakaian laki perempuan itu warna-warni dia. Oh, gitu. Ya, ada motifnya, motif kuno gitu ya, yang sekarang anak muda sudah mulai menggandrungi, ya, dengan motif bunga-bunga, warna-warni, seperti pelangi. Nah, penyeragaman yang ekstrem itu terjadi ketika Orde Baru masuk, ya, di mana sudah mulai ada suatu aturan tidak tertulis yang menyatakan kalau ada penyeragaman, kalau ke pura itu harus menggunakan baju putih. Itu mulainya di Orba. Nah, termasuk pun pada saat itu ide dan gagasan misalkan untuk mendirikan Padmasana. Kalau bagi saya Padmasana itu lambang siwa ya, lingga. Nah, jadi sebenarnya kalau ada sekarang misalkan orang yang menyatakan bahwa tidak boleh pergi ke pura menggunakan baju hitam, secara filosofi Hindu itu tidak pernah berkiblat. Ya, Hindu tidak, walaupun sebenarnya warna suci di Hindu itu yang digambarkan di Ramayana Mahabharata itu kan jingga sebenarnya ya. Itu kan warnanya pakaian bagawan ya. Yang kita lihat lah, kalau misalkan anak muda bingung, lihat aja di film Mahabharata sama Ramayana. Ya sebenarnya warna jingga orange itu bukan warna suci. Makanya lambang itu adalah lambang ada di setiap pura-pura di India seperti itu. Kalau di Indonesia lambang emas. Jadi kalau biasanya warna kuning, warna emas itu biasanya dipakai oleh raja, oleh bangsawan. Karena tingkatnya udah tinggi. Nah, jadi selama Hindu memiliki konsep Dewata Nawasanga, yang dimana semua warna itu adalah suci, kita tidak boleh mengklaim atau memonopoli. Artinya tidak boleh kita sebagai tokoh Hindu berstatement untuk Nggak bisa. mengkotak-kotakkan sebuah Kalau
aturan untuk tidak memakai pakaian Ya, dan hitam. saya baru dengar ini, dan misalkan kalau itu ada, itu tidak boleh. Oke. Pertama dari sisi konstitusi ya, kita bicara hukum nih, nggak boleh melarang. Karena ingat, di Hindu tidak ada kiblat. Berbeda dengan agama lain, yang memang sistem SOP-nya ada gitu. Jadi buat saya, tetap saja, seperti Ajik Wedakana memakai baju hitam, karena filosofinya saya merasa saya Waisnawa, saya penganut Wisnu, saya pengagum Wisnu, dan mungkin nanti sebagai seorang kesatria, panutannya kan Wisnu, karena beliau kan berawatara jadi kesatria terus. Nanti mungkin ketika menjalani wanaprastha, ketika sudah mulai misalkan meninggalkan keduniawian, harus masuk ke alam kependetaan atau alam kebagawanan, mungkin in that time kita akan berganti putih jubah kita. Nah, karena itu siwa. Nah, kalau siwa itu kan dikenal sebagai dewa meditasi, dan di Bali pun alirannya adalah siwaisme seperti itu. Jadi buat saya nggak masalah untuk warna seperti itu, pakai aja apa yang suka-sukanya. Semeton Hindu ataupun Bapak Ibu yang mungkin hari ini menyaksikan Hindu Channel, janganlah dilarang, kasihan. Besok saya mau pakai pakaian hitam gara-gara keinget ada yang menyampaikan itu, nggak jadi nanti saya Ci. Nah, sama kayak waktu ngaben. Nah, sekarang kan ada ngetren di Bali. Kalau ngaben tuh sekarang hitam semua gitu. Sebenarnya itu kan mengikuti pola barat sebenarnya. Bule aja. Kalau bule kan kalau ke kuburan ada yang ini kan hitam. Sebenarnya, tapi kita nggak boleh anti terhadap perubahan. Yang penting kan maknanya aja. Yang penting maknanya, dan kita tetap secara kegiatan keagamaan, spiritual tetap berjalan. Selama pakai uang kita sendiri, kenapa harus repot? Kecuali dibantu lah. Ya bener. Yang protes suruh bantu. Yang protes suruh bantu. Nah Ji, niki dari kurang lebihnya dan banyak sedikitnya obrolan kita hari ini, dari ritual sampai kemudian sampai ke pakaian juga, sampai ke pendidikan, tentu saja internal kita selalu menjadi gejolak juga. Nah, bagaimana pandangan seorang Arya Wedakarna terkait dengan supaya rukun nih pandangannya? Apalagi tadi udah keluar solusi tadi itu, Ji. Solusi tadi itu yang solusinya adalah di daerah-daerah itu lebih baik pimpinan-pimpinan PHDI-nya itu adalah orang lokal. Itu salah satu solusi. Kemudian bagaimana kita supaya rukun nih, Ji, kuncinya umat kita. Udah sedikit, apa ya bahasa Balinya, mekerah ya Ji ya. Dan supaya rukun. Nah, kalau Aji selalu melihat, selalu pertama adalah dari sisi politik. Ya. Kasuistis ada, di mana umat Hindu tidak rukun. Kasuistik ada. Itu nggak banyak jumlahnya, not even 1% lah kan begitu ya. Sama seperti di Bali memang ada orang-orang Bali yang bermasalah dengan desa adatnya yang sampai kasepekang lah. Itu kan salah satu contoh ketidakrukunan sebenarnya kalau kita lihat dari kasuistik. Tetapi 99% Hindu baik-baik saja, sebagian besar kita guyup begitu loh. Cuman kadang-kadang ketidakrukunan ini dia mendapatkan panggung yang lebih, terutama panggung di sosial media. Ya, jadi kalau dibilang rukun, kita ini kuat bersatu kok, ya. Karena kalau kita tidak, saya sebagai doktor ilmu pemerintahan, doktor sospol, saya selalu mengacu kepada agak berbahaya kalau propaganda yang ditiupkan mungkin oleh aktivis-aktivis gitu ya, yang menyatakan bahwa Hindu itu nggak rukun. Ya memang, saya tahu di Bali itu mungkin ada gejala-gejala rukunan, ada gejala-gejala saling iri hati, begitu ya, ada gejala-gejala misalkan masyarakat kami mungkin tidak seperti suku bangsa yang lain begitu. Tapi kalau seorang AWK melihat itu sebagai sebuah permasalahan, energi kita akan habis di sana. Tapi kalau saya berusaha membalikkannya menjadi suatu pemicu positif, begitu ya, namanya ketidakrukunan itu kan dari zaman Mahabharata sudah terjadi. 5.000 tahun yang lalu pun Kurawa dan Pandawa pun sudah ada konflik. Dan itu mereka keturunan dewa loh. 25.000 tahun yang lalu ketika Ramayana lahir, kenapa Sri Rama itu bisa dibuang ke hutan? Karena kan kecemburuan kakak adik, kecemburuan antar ibu sebenarnya.
Jadi sebenarnya kita itu bukan masalah. Dan memang udah kehendak Rububinede seperti itu. Iya. Dan ini bakal ada terus sepanjang zaman. Nah cuman sekarang pentingnya anak-anak zaman ini memanajemen lah. Ya, jangan dijadikan propaganda negatif. Iya. Karena ketika kita bicara itu, yang dengar banyak, yang nonton orang luar banyak, yang nanti mengamati kelemahan kita juga banyak. Makanya saya selalu menutup celah, kalaupun di belakang saya ini ada misalkan masyarakat yang gontok-gontokan bagaimana, kita selesaikan internal. Tetapi ketika sudah keluar dari rumah besar Hindu, kita memang harus menjaga citra itu seperti itu. Itu yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Hindu. Kalau memang itu tidak dilakukan, maka akan mempercepat Sandiaka-Laning Hindu berikutnya. Apalagi terkait dengan media sosial sekarang cepat banget ya Ji ya. Nah Ji, ini sukses semua Ji. Arya Karna sampun mampir dulu waktu 2 tahun lalu, waktu subscriber kita masih 9.000. Kita di awal-awal perjuangan. Awal perjuangan sama Aji. Sekarang kita Astungkara sampun 76. Bagaimana Aji bisa memotivasi adik-adik atau generasi Hindu untuk bisa menyaksikan Hindu Channel nih Ji? Astungkara. Boleh sampaikan. Bahwa ya dari semeton Hindu Nusantara, terutama anak muda ya, generasi Z, mungkin generasi A gitu ya. Kalau kami milenial ini kan adalah penggerak kan begitu. Mari kita miliki dari Hindu Channel ini, karena satu hal yang sangat baik yang saya bisa nilai dari Hindu Channel ini, bahwa ada suatu kerja konsisten. Konsistensi di dalam pergerakan agama Hindu di Indonesia itu adalah barang langka. Banyak yang berjuang mungkin dengan masa-masa terbatas ya, kemudian juga hanya mungkin seasoning ya, hanya musiman. Tetapi untuk masalah konsisten, saya salut dengan Hindu Channel ini. Kita tahu cukup banyak media-media Hindu yang kolaps, banyak yang dari zaman dulu sampai sekarang yang saya saksikan. Ya, pertama karena nggak konsisten, yang kedua adalah kaderisasi. Ya, jadi Hindu Channel ini semoga dengan subscribe yang ya almost 100,000 ya, mudah-mudahan bisa sukses. Dan ayo sekarang gerakkan jari ya, kemudian forward begitu ya, kemudian berpendapat. Anak muda Hindu juga harus mulai kritis ya, setidaknya kalau tidak bisa kritis di dalam ujung lidah, tidak berani bicara di publik, minimal kritisnya di jari. Ya, jadi pendapat-pendapat semeton Hindu misalkan di kolom komentar ya, dimanapun itu sangat perlu sekali. Tetapi buat Aji pesannya adalah boleh mengkritik, kita boleh memberikan masukan, tetapi tetap dalam tataran etika dan tata krama. Karena ketika kita menulis kritik di media sosial, yang membaca kritik itu bukan hanya umat Hindu, tetapi juga orang lain. Dan nanti mungkin itu akan dijadikan senjata untuk ya desain-desain untuk menghancurkan Hindu. Ya, jadi tetap semangat untuk Hindu Channel, dan Aji dukung ya sebagai pribadi, sebagai tokoh publik di DPD RI. Semoga tetap konsisten, dan ayo kita mari gotong royong ya, salah satunya untuk mendukung dari Hindu Channel ini. Ya, semangat. Sukses semua Aji Arya Karna, pemirsa Hindu Channel. Terkait dengan diskusi kita pada hari ini bersama dengan tokoh Hindu dan juga sebagai senator perwakilan dari Bali, ini kita Hindu Channel berhasil menanyakan di mana pertanyaan ini merupakan kiriman dari umat Hindu di seluruh Indonesia. Dan akhir kata kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Karna. Paramasanti. Om Santi. Sukses semua Aji. Ya, sehat-sehat. Rahayu.